Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sudarto, pengajar praktik dari Kabupaten Jepara Angkatan 2005. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Nalomsari untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kelima bersama Bu Dewi Nursani, selaku calon guru muda dari Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bu Dewi, kita tidak terasa ya sudah sampai di pendampingan individu yang kelima. Iya. Terkait dengan rancangan program yang berbeda. Sebelum kita mulai, Bu Dewi, pada hari ini kondisi dari Bu Dewi Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu Dewi. Bisa sehat jasmani dilanjutkan rohani ya, untuk pendampingan individu yang kelima ya. Dan ini sudah berarti cutinya sudah bersedia. Sudah 1 mingguan masuk. Oke, Bu Dewi, terkait dengan fokus pendampingan yang kelima, di sini ada 4. Yang pertama terkait dengan refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Yang kedua terkait dengan diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan serta implementasi dari rencana di Lokakarya sebelumnya untuk berbagi kira-kira sejawat. Yang keempat, penilaian praktek CING ya. Ada 4 terkait dengan fokus yang telah saya sampaikan. Masuk di bagian awal pendampingan. Proses yang sudah berjalan dalam 1 bulan terakhir, Dewi, dan tentunya ini yang merupakan sebuah capaian dan tindak lanjut daripada pendampingan sebelumnya. Ini Dewi yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 1 bulan terakhir, baik itu capaian ataupun RTL atau rencana dari pendampingan sebelumnya. Bisa dijelaskan? Ya, dalam 1 bulan terakhir saya mempelajari 2 modul, yaitu modul 3.2, yaitu modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sama modul yang terakhir yaitu modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kemudian saya juga mengikuti Lokakarya 3 dan Lokakarya 4. Kemudian saya juga melakukan aksi nyata pada modul 3.1, Bapak. Sedangkan aksi nyata untuk modul 3.2 insya Allah akan kami laksanakan besok berkolaborasi bersama guru penggerak yang ada di SMA Nalomsari ini. Ada berapa? Ada 4, termasuk saya ada 4. Jadi kita akan memetakan aset yang dimiliki sekolah bersama dengan guru, wali murid, beberapa wali murid yang kami undang, insya Allah besok siang. Berarti untuk aksi nyata 3.2-nya dilaksanakan. Insya Allah Sudah melaksanakan aksi nyata ya di 3.1 pengambilan keputusan lebih ya. Dan rencana aksi nyata 3.2 terkait dengan aset itu ya, yang ada di sekolah ini. Saya dilaksanakan besok dengan berkolaborasi dengan CGP yang lain ada di SMA 1 Nalom. Terima kasih Bu Dewi, semoga sukses. Yang selanjutnya Bu Dewi terkait dengan observasi pembelajaran rekan sejawat yang sesuai dengan kami sampaikan pada Lokakarya yang keempat kemarin ya, itu kan ada observasi rekan sejawat ataupun di pendampingan sebelumnya juga pernah kami sampaikan hasil observasi yang telah jenengan laksanakan. Kita bisa melihat ya. Ini ada kegiatan praobservasi ya, dari Pak Abdul Aziz. Observasinya. Oke, Bu Dewi, kita lanjut ya. Oke, ini lembar observasi yang telah Bu Dewi laksanakan ini dengan Pak Abdul Aziz ya. Laksanakan pada Rabu 9 November, dan pada saat itu saya juga memantau lewat virtual. Dewi, ini yang Aziznya masih ada kurang tanda tangan saat
Oh. Oke, Dewi, kita ke inti pendampingan. Terkait dengan inti ini Bu, ada 4 sesi yang akan kita laksanakan nantinya. Sesi yang pertama nanti penerapan aksi nyata modul 3.1, rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, perkembangan komunitas praktisi, dan yang terakhir dialog pasca observasi pembelajaran. Ya. Ini nanti masuknya. Oke, Bu Dewi, terkait dengan sesi yang pertama, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Kita berdiskusi di sini apa yang telah Bu Dewi sampaikan di modul di aksi nyata 3.1 ya. Untuk aksi nyatanya bisa dilihatkan Bu yang Ini 3.1. Iya. Jadi saya sambil bercerita ya Pak Ya. Pada aksi nyata 3.1 itu kami diminta untuk mendiskusikan salah satu dilema etika yang dihadapi oleh calon guru penggerak, baik itu dilema etika murid ataupun dilema etika kegiatan guru penggerak. Nah, saya memilih dilema etika dengan murid karena memang hadapi. Jadi pada saat tersebut saya mengalami sebuah dilema etika ketika nilai hampir satu kelas nilai ekonomi itu turun dari semester sebelumnya. Sedangkan ada himbauan dari kepala sekolah, anak diminta nilainya itu naik. Jadi misalnya sekarang 75, paling enggak semester ini 76 gitu. Ada peningkatan karena itu untuk mempermudah anak dalam misalnya mereka mengikuti seleksi masuk ke universitas menggunakan jalur raport. Nah, saat itu kan saya bingung mau ngasih nilai dengan cuma-cuma, nanti anak merasa oh ternyata dengan gaya belajar segini. Jadi tanpa usaha mereka bisa mendapatkan kenaikan nilai, nah gitu loh. Jadi dilema saya ada di situ. Akhirnya saya berkonsultasi dengan istilahnya ahli lah, teman yang sudah senior. Ahli ini maksudnya tokoh yang teman yang sudah istilah yang saya seniorkan. Ya, artinya dia berpengalaman. Ya, untuk menghadapi masalah seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan kalau dia biasanya menggunakan penugasan. Kemudian saya pikir kalau penugasan agak kurang mengena. Kemudian saya menambahi project. Jadi saya meminta nggak hanya tugas-tugas, kan bisa hanya sekedar soal dikerjakan selesai gitu. Tapi saya meminta saat itu anak untuk mengerjakan sebuah project. Jadi mereka benar-benar saya minta untuk meriset ke pasar. Saya minta mereka untuk menceritakan apa saja yang ada di pasar, unsur-unsur apa saja yang ada di pasar, memfoto keberadaan mereka, kemudian melaporkannya. Nah, ketika mereka bisa mengumpulkan itu, baru bisa menaikkan nilai mereka. Terus untuk turunnya, dikategorikan turun itu tadi, kalau diambil dari prosentasenya cukup drastis atau hampir secara klasikal, karena gini Pak. Secara klasikal. Dalam pembelajaran ekonomi di SMA itu terlalu, jadi gini, misalnya kelas 10 ini kan pelajarannya ekonomi, kelas 11 pelajaran ekonomi. Nah, kelas 12 itu akuntansi. Mungkin kalau ekonomi hanya sambil baca bisa nih, tapi kalau akuntansi itu memang butuh kesungguhan dan ketelitian. Jadi hampir secara klasikal itu ketika nilai ekonomi mereka baik, akuntansi di semester 1 itu menurun. Padahal itu mata pelajaran yang sama, ekonomi, cuman materinya full beda. Ekonomi kan pemahaman, akuntansi gitu. Iya, beda. Akuntansi harus ada pensa bentuk cermat, bukan hanya teorinya saja. Jadi terkait dengan yang jenengan sampaikan ini sebelum saya tanya sudah dijawab.
karena terkait dengan pemetaan yang kita lakukan, jadi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang jenengan saat tadi yang ceritakan terkait dengan penurunan nilai ekonomi ya, nilai ekonomi ya Bu ya. Iya. Karena pas 11 tadi nilai ekonomi Dewi terkait dengan refleksi ya, kita masuk di refleksi proses pengambilan keputusan di sesi 1 ini. Menurut Bu Dewi, pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Dewi ini sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 atau belum? Ya, saya sudah, kalau menurut saya nggak Pak, kalau menurut saya sudah keputusan yang saya menggunakan prinsip dan langkah yang ada di modul 3.1. Karena saya sudah memetakan prinsip apa yang digunakan, kemudian langkah-langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Ya. Oke. Jadi terkait dengan yang perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan kan, ini menurut jenengan ya, yang perlu dikembangkan dan yang perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang telah jenengan ambil tadi. Yang perlu dikembangkan, mengembangkan opsi trilemanya. Jadi kita memang benar-benar untuk mencari opsi trilema itu harus bisa melihat suatu masalah itu dari berbagai sudut gitu. Berbagai sudut, tidak hanya dari satu sisi. Iya, tidak hanya dari sisi kita, tapi bagaimana kalau kita menjadi mereka. Kadang kita ambil suatu keputusan kan hanya melihat satu sisi saja, sisi mungkin dari kita, tapi manakala kita memposisikan diri sebagai murid misalnya, dan posisi itu bagaimana, ini lebih bijaksana dan lebih objektif kan. Kita masuk ke seksi yang kedua, yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Ya. Jadi program yang ada di sekolah atau di yang mungkin dengan buat, apakah rancangan sekolah sudah berpihak pada murid? Ya. Rancangan programnya kemarin saya sudah membuat Bapak. Karena memang sekolah kami di sini adalah sekolah adiwiyata, kemudian berbagai macam tumbuhan ada di sini. Jadi saya mencoba bersama teman-teman merumuskan sebuah kegiatan yang memanfaatkan alam untuk menjadi sebuah kreasi atau hasil karya. Nah, kemudian saya juga menanya kepada siswa, kira-kira bisa dijadikan apa sih? Ada yang kompos, jadi tumbuhan yang gugur itu jadi kompos dan sebagainya. Terus kemudian ada juga siswa yang mencetuskan untuk membuat batik, Bapak. Eko batik ya, dari daun-daun yang dia memiliki pewarnaan yang kuat. Nah, akhirnya saya bersama teman-teman membuat pelatihan bagaimana cara membuat kain eko batik. Pewarnanya dari jenis-jenis. Iya. Luar biasa. Bu Dewi, yang rancangan yang sudah dengan buat ini, ya. Jadi tujuan dari rancangan dari program yang Bu Dewi buat atau yang Bu Dewi rancang dalam kaitannya biar pada murid atau berdampak pada murid, apakah sudah ada indikator ketercapaiannya terkait dengan ketercapaian tujuan dari program? Tujuannya karena memanfaatkan potensi alam. Nah, ketercapaiannya yaitu ketika siswa sudah bisa memanfaatkan alam menjadi sebuah karya seni yang orisinil. Nah, alhamdulillah kemarin juga kenakan Bapak, ini ada beberapa dokumentasi yang sudah saya buatkan. Ini kemarin rancangannya, ini kegiatannya pembuatan ekobatik. Ini berarti sudah mulai sudah mulai eksekusi ya ini ya? Iya. Lewat baca tadi ya. Pembuatan kain dari ekobatik. Ekobatik yang dimaksudkan batik ini kain apa? Ini kain putih biasa, bisa kain mori, bisa kain apa?
katun juga bisa. Kemudian dipilih daun-daun yang memiliki pewarnaan kuat kayak jati, daun daun singkong, daun kates atau daun apa, kalau bisa yang pewarnanya kuat, terus ditutuk-tutuk gitu apa Pak. Nanti dia jiplak di kainnya, kemudian habis itu direbus. Iya, direbus menggunakan. Berarti setelah dipukul-pukul itu, setelah menjadi cetakan di kain ini, itu daunnya dilepas ya? Enggak. Baru terus dimasak? Enggak, direbus. Direbus dalam berapa menit? Rebusannya tergantung sih, 30 menit bisa. Nah, ini nanti enggak ada setelah direbus ini nanti warna-warna ini tidak akan bercampur lagi di sini, di luar. Ini kayak gini hasilnya. Ini cuma pukul saja? Iya. Pakai alat apa? Pakai batu bisa. Memang pertama harus di-setting dulu bagaimana bentuk daunnya, apa dinanti. Jadi memang kalau kain ekor batik itu misalnya mau dibuat baju, mau nyari tepuk itu nggak bisa. Ya beda-beda. Beda kalau kayak. Untuk yang warna dasarnya ini tetap masih putih. Iya. Tidak dikasih pewarna alam lainnya. Nah itu kalau mau dicampuri bisa. Karena mungkin lebih dari mungkin menarik lagi kalau warna dasarnya ini mungkin dengan berbagai warna tidaknya. Bisa. Kolaborasi dengan warna lain kan bisa. Oke. Betul luar biasa. Selanjutnya betul. Jadi dukungan, Bu. Maka keseluruhan proses yang sudah Bu Dewi laksanakan terkait dengan tujuan tadi, dukungan yang Bu Dewi perlukan untuk beberapa program yang sudah dengan buat termasuk Eko Batik tadinya. Iya. Dukungan yang saya perlukan yang pertama jelas dukungan dari kepala sekolah karena ini melibatkan jam pembelajaran mereka. Sehingga saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah terkait dengan efektivitas jam pembelajaran. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan finansial karena tetap pembelian kain mori atau kain katun itu membutuhkan menggunakan anggaran sekolah. Kemudian yang pasti siswa-siswa sama guru-guru berkolaborasi untuk mensukseskan program ini, Pak. Termasuk finansialnya juga kan sumber dari sekolah yang fasilitasi sekolah. Yang kainnya saja. Dewi, yang tantangan Dewi ya terkait dalam rancangan program yang sudah dengan buat bahkan ini malah sudah dilakukan. Ini tantangannya apa, Dewi? Kemarin itu tantangannya, walaupun saya sudah membuat prosedur pelaksanaannya, prosedur pelaksanaannya sudah ada. Cuman karena memang melibatkan banyak siswa dan ini baru pertama, tetap ada kayak miskomunikasi. Nah, itu menjadi bahan evaluasi kami untuk kegiatan di mungkin yang akan datang. Jadi lebih membuat kepanitiaan yang lebih karena ini juga yang pertama buat teman-teman guru, jadi untuk memandu. Terkait dengan ini yang membuat kain tadi, ini bentuknya ini wadah daripada ekstra atau di anak-anak ini ya? Kurikuler Bapak. Ini kokurikuler ya? Masuk di dalam kokurikuler. Tapi semua ini berlaku untuk anak siswa mulai dari kelas berapa Bu ini? Ini perwakilan kelas. Mungkin kumpulan dari beberapa kelas. Jadi satu kelas diambil saat itu 10 siswa untuk mewakili. Ya nanti prosesnya ketika mereka sudah mendapatkan instruksi, baru mereka kembali ke kelas mereka. Terus yang terkait dengan itu tadi Bu Dewi setelah ada tantangan tadi, Bu Dewi solusinya tadi sudah disampaikan, yaitu membuat beban evaluasi untuk depan, membuat tim yang lebih sulit. Semoga semakin berpengalaman timnya kan. Bu Dewi baik ini, padahal ini Bu Dewi sudah eksekusi, sudah melaksanakan, sudah kegiatan pembuatan Eko Batik ini sudah dipraktekkan dan sudah diimplementasikan di sini.
di rancangan program yang berdampak pada murid ini memang benar-benar nyata diwujudkan di SMA Negeri 1 Nampel. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Dengan perkembangan komunitas praktisi. Dengan komunitas praktisi yang sudah dilaksanakan atau sudah dirintis di lingkungan sekolah sendiri. Dan peran komunitas ini terhadap proses belajar yang mungkin kelas budaya dulu, bahkan bisa bercerita banyak kalau memang itu sudah dirintis. Saya membuat sebuah komunitas praktisi, tapi untuk kalangan guru, Bapak. Komunitas praktisi itu saya beri nama komunitas pensil, yaitu penggerak literasi sekolah. Apa? Pensil? Iya. Ini komunitas penggerak literasi sekolah. Ya. Beberapa guru, terutama penggiat literasi sekolah. Saya kumpulkan beberapa guru, terutama memang guru bahasa dulu yang saya kumpulkan, yaitu guru bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Yang pertama, tujuan dari komunitas itu jelas ikut mengkampanyekan gerakan literasi baik baca atau tulis di kelas. Kemudian yang terutama itu saya guru-guru tersebut jika mereka memiliki hasil karya siswa, misalnya meminta membuat cerpen, meminta membuat puisi, ataupun meminta untuk membuat sebuah poster. Dari misalnya mereka ngajar kelas 1 ada 8 kelas ya Pak. Pilihlah 40 atau 50 karya terbaik, kemudian dokumentasikan, taruhlah di perpustakaan. Nah, maka hasil karya siswa kita itu terpajang di perpustakaan. Seperti itu. Jadi intinya komunitas pensil itu bagaimana menggerakkan literasi dan menambah dokumen-dokumen hasil karya siswa. Gitu. Ya, berarti hanya sebatas itu ya, masih apa ya, memajang hasil karya siswa. Belum, artinya belum sampai arah ke yang tingkatan lebih tinggi lagi. Belum. Ini masih merintis Pak. Secara legal formalnya karena ini kita di bawah satuan pendidikan yang memang formal dan lebih apa ya, lebih legalnya kan memang ada SK dari kepala sekolah. Karena kami misalnya sudah terkait dengan penggiat literasi sekolah tadi. Terus dukungan yang Budewi perlukan untuk komunitas praktisi dari Budewi yang Budewi sampaikan tadi agar bisa terus belajar. Iya. Yang pasti dukungan itu pertama saya membutuhkan rekan yang sevisi dengan saya tentang kegiatan literasi sekolah, sehingga dengan visi yang sama itu bisa menjalankan terus biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi dukungan dari teman-teman yang mempunyai visi, dan yang pasti jelas dukungan kepala sekolah karena kami berada di naungan SMA, sebuah lembaga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah untuk memperlancar berbagai macam kegiatan kami, melegalkan kegiatan kami agar direstui. Oke, Bu Dewi, ini masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu dialog pasca observasi belajar. Ini tentunya butuh daripada Aziz, terima kasih kemarin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diskusi kelas Bapak. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kelas yang kemarin. Saya melihat sudah sangat baik penerapan pembelajaran diferensiasi yang Bapak gunakan, baik meliputi diferensiasi konten, proses atau metode. Bapak juga sudah menggunakan pembelajaran yang berbagai macam. Kemarin prakteknya ya Pak ya, gitu ya. Nah, kemudian saya juga melihat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, menurut Pak Aziz ini apakah dari pembelajaran kemarin tujuan pembelajarannya tercapai?
tadi peserta didik dapat menghubungkan luas permukaan, konsentrasi, temperatur suhu, dan katalis ya. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Kalau terkait dengan pembelajaran ini, target saya itu jadi setelah saya melihat alat bahan, kemudian terkait itu juga segala sesuatu perubahan yang kami lakukan ini tempatnya yang belajar dalam bentuk nanti bisa menjadikan efektivitasnya dan suasana juga bisa menjadi praktik baik buat Pak Aziz dan dipelajari lagi oleh teman-teman gitu ya Pak ya. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatannya saya kemarin. Mohon maaf mengganggu Bapak kemarin di kelas ya. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bagian akhir pendampingan. Itu yang pertama. Yang paling saya kuasai dari mulai modul awal ya Pak ya? Iya, semuanya. Yang paling saya kuasai mungkin itu Pak, modul 3.1. Ya. Yang paling kuasa ya. Ya, pengambilan keputusan. Terus yang dikuasai tadi ya, dan dari materi yang kita praktikkan. Oke, terus materi yang dirasa membingungkan Bu. Membingungkan modul 2.2 PSE, pembelajaran sosial emosional. Iya. Jadi ingin pelajari lebih dalam ya ini punya modul 2.2 ya. Iya. Selain jadi di dalam modul 2.2 itu kan kita diajari untuk modul itu hanya bagaimana menggunakan teknik stop, tetapi bagaimana mensinergikan sosial emosional, pembelajaran kayaknya ada berapa ya, ada 4 manajemen diri, manajemen apa kemarin saya lupa ya itu karena saya nggak menguasai, saya lupa. Ada 4 pembelajaran di situ. Dewi, terima kasih telah berbagi praktek baik dari pembelajaran. Sebelum kami tutup Dewi ini nantinya dan mengumpulkan serta menginput survei kompetensi guru penggerak pemanduan garis 60 derajat. Ya, siap. Ya, itu ada respondennya kepala sekolah, dan guru, ada perwakilan murid. Ya. Terus yang kedua, mengisi lembaga asesmen mandiri kompetensi guru. Yang ketiga, membuat referensi tertulis terkait teman balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Refleksi ini juga di LMS pada bagian pendampingan individu yang ke-6 atau laporan 2. Okay. Selanjutnya Bu Dewi, jadi untuk melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset pelaksanaan sebelum pendampingan individu 6, jaga jarak setelah dilaksanakan lokal karya 5 ya boleh, misalkan sudah siap dan memang terima kasih Bu Dewi. Kalau tidak ada pertanyaan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.